Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Eid Mubarak, Lebaran Bang, banyak pulang kampung ini yang macet luar biasa ini setelah 3 tahun belum pulang-pulang. Eh, Gimana Memang Bang? memang hitung-hitungan Hah? hitung-hitungan ekonominya begini. Maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Waalaikumsalam. hitung-hitungan ekonominya menarik loh. Oh, gimana nih? Jadi Karena dalam luar biasa itu duit warawiri ya. Wah, 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 wah. Gimana tuh Bang? Ceritanya. hitung-hitungan ekonominya dalam sebulan ini uang beredar kurang lebih dalam hitungan saya Hmm. sampai sekitar 4.000 triliun loh. Masya Allah, pantes sampai bocah-bocah itu baris di rumah ibu atau nenek atau tantenya ya. Zaman angpau ada 4.000 lagi. triliun loh hitung-hitungan saya. Oh, Saya iya. coba ngitung ya. Ah, Ini 4.000 triliun yang berputar nih. Wah, Udah dahsyat dari awal Ramadan sampai dengan kemarin tuh sampai iya. dengan hari dengan Lebaran. kemarin lah hitung-hitung. Iya, iya. Iya. Angpau tuh kemarin tuh. Wah. Itu sekitar 4.000 kayak gitu. Tapi sekarang ada perubahan ya. Banyak bocah-bocah pun udah punya QR katanya. Zaman sekarang QR Bang katanya, nggak pakai amplop katanya. Iya, Wah, iya apa betul memang betul. dunia digital, uang digital ini luar biasa perkembangannya Bang? Di bulan Juli nanti akan muncul uang IMF dengan nama Crypto 2.0. Crypto 2.0, uang IMF. Jadi udah jadi salah satu pengganti special drawing right. Special drawing right itu mata uang IMF. Mhm. Itu nanti bulan Juli nanti diganti dengan nama Crypto 2.0, digital currency digitalnya. Jadi mata uang digitalnya mereka sebutnya sebagai CRIP. Nah, itu sebenarnya dalam rangka juga menyaingi BRICS yang akan menyaingi dolar gitu. Nah, itu yang saya mau tanya, Bang. Ini kan Iran, Rusia, terus negara-negara yang kena sanksi dari Amerika ini kan lagi nyari cara. Apakah bisa dedolarisasi dan nampaknya Indonesia ini apakah sudah melakukan? Malaysia, jiran kita saya sudah melakukan. Dan bagaimana Amerika ini bisa mengendalikan dunia dengan dolarnya setelah Perang Dunia Kedua? Apakah ini akhir dari kisah itu di hari-hari ke depan dengan cara-cara negara lain untuk menghindar dari dolar Amerika? Gimana Bang? Saya ngomong kayak gini sudah sejak 2015 tuh Iksan Talib bahwa Cina, Rusia itu akan meninggalkan dolar karena waktu itu ketika disebut dengan Black Monday 24 Agustus 2015 mereka sadar penggunaan dolar itu terlampau dalam memukul mereka dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa orang-orang Barat sendiri. Amerika telah menjadikan dolar sebagai sebuah senjata gitu. Nah, itu dihindari oleh Cina dan Rusia, makanya mereka meninggalkan dolar. Itu sudah mulai terjadi 24 Agustus 2015 ketika terjadi Black Monday. Apa itu Black Monday? Pukulan terhadap pasar modal di Shanghai yang mengakibatkan rubel jatuh 50%, yuan renminbi juga jatuh, tapi tidak terlampau jatuh. Tapi mereka sadar bahwa ternyata payment system berbasis dolar itu sangat berbahaya, maka mereka kemudian mengubah dua. Mereka ubah payment system. Cina punya payment system sendiri dengan meninggalkan Swift code, Rusia juga menggunakan sendiri, lalu kemudian mereka meninggalkan transaksi berbasis dolar. Maka muncullah perjanjian-perjanjian bilateral swap namanya. Perjanjian-perjanjian perdagangan dengan dua mata uang masing-masing. Misalnya kalau Indonesia dengan Cina, maka mereka menggunakan cuma nilai tukar uang antara rupiah sama yuan renminbi gitu. Nah, itulah yang terjadi pada BRICS. BRICS akan meninggalkan dolar habis-habisan. Inilah Apa itu akan terlaksana? Itu akan terlaksana karena dari segi volume dengan melibatkan India dan Cina yang jumlah penduduknya sudah sekitar sampai 2,85 miliar manusia. 25% lebih Jadi sudah di kalau sana. Cina sama India saja sudah 2,85 miliar manusia itu. Ditambah lagi nanti dengan Brazil yang juga banyak, ditambah lagi nanti dengan yang namanya Rusia, ditambah lagi dengan Afrika Selatan. Lalu kali ikutan Indonesia, ya sudahlah perdagangan dunia dikuasai oleh BRICS gitu. Oh, ini yang jadi masalah. Memang luar biasa di tengah perkembangan geopolitik yang dirubah sama Cina. Ini pun pasti ada sangkut pautnya dengan keuangan ya, bukan masalah ideologi nampaknya, ini masalah fulus ini. Ketika Iran, Saudi bergerak terus, bahkan Saudi sekarang sudah ke Syria yang tadinya habis-habisan ditentang, tapi karena hepeng ini berubah pula, atau apa yang terjadi sebenarnya Bang? Yang sedang terjadi adalah pertama
daya tawar atau daya tarik Barat sudah meredup. Jadi mereka sadar ini yang disebut dengan proses declining, gitu ya. Proses menurunnya pengaruh Barat, proses menurunnya hegemoni Barat, proses menurunnya dominasi Barat. Itu makanya perdebatan di bulan November Desember kemarin di 2022 itu sangat tajam di Australia ketika terjadi perdebatan antara Lord Austin, Menteri Pertahanan Amerika, dengan para jenderal dari pertahanan Cina tentang Indo-Pasifik, tentang regional comprehensive economic partnership, gitu ya, yang terjadi di situ. Termasuk di situ yang kalau saya menyebutnya dari mulai perang dagang ke perang nilai tukar ke perang ICT, perang cyber, ke perang ekonomi, ke perang militer. Nah, itu melibat jadi satu. Nah, itu walaupun Cina tidak punya hulu ledak nuklir sebanyak Amerika, tapi ketika Rusia, Korea Utara, Cina, Iran ikutan bergabung jadi satu, mau tidak mau Amerika mikir. Gitu. Dan CIA baru menemukan lagi bahwa Cina sudah dapat menyetop satelit-satelit dunia. Ini kan sebuah berita yang luar biasa hari ini ketika geger CIA membocorkan sebuah dokumennya tentang cyber, pembajakan satelit. Ini bukan pesawat loh, satelit yang dibajak ini. Nah, itu yang terjadi, pembajakan frekuensi. Jadi kalau sampai satelit itu bisa dibajak, itu pembajakan frekuensi, kan mereka mengendalikan dari jarak jauh tuh. Dari bumi ke posisi itu mereka mengendalikan ke itu. Itu berarti pembajakan frekuensi. Ibaratnya begini, kalau kita pakai 720 AM gitu ya, kita pakai 720 AM di Cibubur, tapi di tempat lain kita pakai FM, frekuensi tertentu. Kita bajak aja yang 720 ini dengan cara frekuensinya lebih kuat. Tapi sama-sama di 720. Hancur kita. Hancur kita. Gitu, sederhananya begitu. Itu dulu Anda pernah lakukan kayak gitu soalnya. Itu frekuensi, dan ini bukan hanya urusan suara atau apa, tapi urusan data-data intelijen, keuangan dan lain-lain. Bukankah semua alat-alat perang itu memanfaatkan jasa-jasa satelit? Nampaknya kita akan berhubungan pakai telepon yang pakai benang zaman dulu kita gimana Bang? Jadi kasus Hamas mengalahkan Israel kemarin ketika Haibar gitu ya, itu pemanfaatan frekuensi, bagaimana Hamas memanfaatkan teknologi Israel, tapi Israel sendiri kemudian berantakan. Itu semuanya model perangnya begitu. Masya Allah. Sama seperti yang Anda ceritain soal bagaimana drone Amerika berhasil diturunkan oleh Cina di Laut Cina Selatan, atau bagaimana kilang Arab Saudi demikian tepat dihajar oleh yang namanya drone, atau bagaimana jenderal Iran dengan demikian tepat dihajar untuk dia saja gitu. Itu semuanya penggunaan frekuensi. Itu contoh-contohnya begitu gitu. Yang paling terakhir adalah soal bagaimana pembicaraan antara Biden dengan Uni Eropa, sampai kemudian Eropa merasa dalam posisi makin terjepit, baik dari segi energi maupun dari segi pangan gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh Rusia dan Cina gitu. Itu menarik gitu kalau melihat kayak gitu. Tapi Anda terkadang jadi lebih sedih, Ahsan Talib. Tahu nggak sedihnya kenapa? Apa? Ini Lebaran nggak boleh sedih nih, tapi harus sedih juga. Gimana? Apa yang menyebabkan sedih kita? Pilihannya kemana ya kalau ngeliat situasi kayak gitu? Aduh, kata orang ini the future of Asia tadi. Kemana ini? Kita udah analisis demikian jauh gitu. Soal satu Syawal aja kita berantakan. Ini profesor pula lagi ya. Itu kan nggak tahu siapa pembina BRIN, saya lupa itu. Tapi ini Muhammadiyah ini hari ini uring-uringan karena kan udah biasa beda. Tapi kok dibully macam begini? Kata ini kok jadi merusak suasana Syawal ini dari lembaga yang katanya Apa yang menyebabkan itu? Apakah ada udang di balik lempeyek ini atau apa, Bang? Sebenarnya satu Syawal beda itu tidak terlampau bukan biasa-biasa juga. Karena yang namanya pengamatan atas hilal itu kan tingkat
interpretasinya sangat tergantung pada kekuatan mata dan teropong dan situasi alam. Sementara pada kekuatan perhitungan kan bisa dipertanggungjawabkan dengan utuh. Itu makanya Anda ngajukan argumentasi sampai kayak gitu. Iya, panjang tuh Karena saya betul nggak dibaca. mungkin, nggak mungkin di satu tempat itu ada dua waktu, itu nggak mungkin. Ada Itu gerhana bertentangan sama hukum Allah sendiri gitu. Tapi karena persatuan kita mencoba untuk ya enggak apa-apalah. Tapi sebenarnya hanya satu yang hakiki, bukan Nah, ini. iya, cuma satu. Jadi pada saat misalnya orang Lebaran pada tanggal 21 gitu misalnya, nggak boleh ada saum. Karena begitu ada saum, itu berarti sesuatu yang halal sesuatu yang haram dihalalkan. Kan begitu sesuatu yang haram dihalalkan ada masalah. Dengan mengatakan hormati mereka yang berpuasa pada tanggal 21, itu mengharamkan posisi itu menghalalkan yang haram tuh. Nggak boleh begitu. Gitu. Itu kalau sudah sampai menghalalkan yang haram, ini masuk dalam kategori toleransi begitu. itu Ya Allah, ya, ya Tuhan, subhanallah. Iya, banyak yang membuat Kebetulan Anda punya belasan argumentasi gitu ya, yang merujuk pada kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, kekuatan emosional. Begini loh cara pandangnya gitu ya. Tidak mungkin mereka sudah bisa mendarat demikian jauh, kayak misalnya barusan Cina bisa membajak kekuatan satelitnya Amerika, atau kemudian Cina bisa membajak di bulan terjauh gitu ya, di wilayah bulan terjauh. Itu kan kekuatan berpikir, kekuatan melampaui batas atmosfer, batas-batas atmosfer bumi dengan langit, bumi dengan bulan, bumi dengan matahari, sehingga dia bisa dengan tepat menghitungnya. Kalau dia dengan tepat menghitung kan itu kan berlaku rumus bahwa yang namanya waktu itu ciptaan Allah, dan itu cuma satu, nggak mungkin ada dua waktu itu gitu. Logika. Memang selalu ada orang yang ingin memecah belah bangsa ini, tapi kita harus banyak belajar dari perpecahan bangsa yang sekarang terjadi saja di Sudan misalnya. Sebuah chaos yang luar biasa. Nah, mungkin ini terjadi tanpa sebuah setting dari sebuah cerita di balik ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ketika ribuan pelajar kita, banyak orang bilang dulu kalau mau mencari akhlak tuh ada di Sudan. Tapi apa potret yang terjadi sekarang ini? Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat di tengah negeri yang katanya tambangnya luar biasa? Kan kita juga punya tambang yang luar biasa. Toh, ada orang yang senang kan untuk diadu domba gitu. Jadi begini, di tengah keramaian orang bicara tentang renewable energy atau energi terbarukan, kan kegiatan mencari energi fosil tidak pernah berhenti kan? Betul, iya betul. Bahkan Amerika sendiri, kekuatan perusahaan Amerika yang berbasis energi fosil, itu pemerintahnya mengizinkan untuk melakukan pengeboran baru untuk energi fosil. Jadi artinya perebutan tentang energi fosil akan terus berjalan, akan terus berlangsung. Apa poinnya? Poinnya di situ. Di sini kita lihat nih, ternyata memang acap kali ketika orang teriak-teriak renewable energy gitu ya, kita harus melihat ada faktor positif, ada faktor negatif. Kalau faktor negatifnya Anda dipaksa untuk membiayai peralihan teknologi dengan mengeluarkan biaya, dengan begitu Anda beli yang namanya teknologi terbarukan. Mereka sedang dagang gitu, kan selalu Anda bilangnya kayak gitu. Saat yang sama, sebenarnya soal energi hidrogen itu gitu ya, itu sudah berlangsung sejak awal 1806, 1807. Nah sekarang sudah dikembangin bukan hanya di negeri barat, tetapi juga di negeri-negeri kulit kuning. Jadi bahan bakar pakai air ya? Iya, air. Wah, macam mana itu perusahaan minyak? Mereka sudah menggunakan fuel cell hidrogen, electric fuelnya itu sudah menggunakan hidrogen. Itu sudah terjadi di Jepang, itu sudah terjadi di Korea, itu sudah terjadi di Cina. Di Barat sendiri sudah terjadi, cuman negeri-negeri Islam yang belum memanfaatkan bagaimana air sebagai sebuah tenaga. Ini kan bermula dari Perang Dunia Kedua kan? Yang sesungguhnya diawali abad 19 lalu puncaknya digunakan pada Perang Dunia Kedua, bom atom itu gitu ya. Lalu kemudian orang sadar ternyata kekuatan air luar biasa dahsyatnya sebagai sebuah energi gitu. Ya, kalau nggak ngapain, pertanyaan begini, kenapa juga dunia tercipta 72,8% terdiri atas air? Itu kan kekuatan yang luar biasa logikanya gitu. Makanya diperintahkan tidak boleh diperdagangkan secara komersial gitu. Itu mikirnya sampai itu logikanya sampai kayak gitu ketemu-ketemunya itu gitu. Iya, dengar tuh Jaya yang harga airnya di Priok melonjak terus.
Walaupun pakai ngomong air minum dalam kemasan, tapi tetap aja kan air Anda komersialkan gitu. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan undang-undang sumber daya air. Masya. Kalau di Rasil di sini ada air yang bisa diminum kapan saja, dizikirkan 24 jam pula. Warga kampung sekitar sini ambil air yang kita sudah olah ini. Gratis cing kata gitu. Kita ikutin nasihat Bang Ihsanuddin Nursi ini. Ya, memang hadisnya begitu soalnya. Hadisnya riwayat Ahmad, air gitu kan. Api dan tanah pertanian tidak boleh dikomersialkan gitu kan. Hadisnya memang bunyinya begitu. Jadi energi juga tidak boleh dikomersialkan gitu. Itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu. Banyak orang bilang Bang, negeri kita ini kan di tengah pergolakan dunia ini banyak diplomat, saya pernah ketemu sama diplomat senior yang sering mengatakan, saya ulang lagi, bahwa power kita ini tidak digunakan maksimal terhadap perkembangan dunia kita ini. Kita hanya menekankan pada istilah bisnis, fulus cing fulus, hepeng-hepeng kata orang sana bilang lagi. Apa yang sebenarnya harus dilakukan bangsa ini? Kita memerlukan ide-ide besar dari bangsa yang luar biasa ini, dari ujung ke ujung 7 jam kita baru sampai ini. Di tengah pergolakan di ujung yang satu lagi ya, dulu di ujung yang sana, sekarang di ujung yang sini masih nggak selesai-selesai. Ini TNI kita sudah 5 katanya yang wafat di sana. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat nih dengan negeri yang besar ini di bulan yang fitri ini, Bang? Saya mencoba mengupdate pemikiran-pemikiran saya sejak saya masuk di panggung politik di dekade akhir 80-an, dekade awal 90-an gitu ya, saya masuk panggung politik. Salah satu pemikiran saya di dekade akhir 80-an, awal 90-an itu adalah tinggalkan pola pikir neoliberal. Gitu. Tinggalkan pola pikir neoliberal. Nah, semalam saya mencoba menelusuri ulang pemikiran-pemikiran saya tentang neoliberal dan kemudian saya adu dengan pemikiran yang sedang berkembang di barat sendiri gitu. Nah, ternyata saya terkejut. Salah satu temuannya adalah mereka memang menyadari bahwa pola pikir neoliberal itu ternyata bukan sekedar merusak perekonomian, tapi juga merusak sistem kehidupan. Neoliberalism as destruction istilahnya. Kaget saya itu. Ini kajiannya menarik juga nih sampai dia berani tulis kayak gitu loh. Oh iya, terbukti soal kebebasan penggunaan senjata, terbukti soal penggunaannya namanya pasar bebas seperti yang terjadi di Amerika. Itu betul-betul merusak gitu. Itulah yang ternyata membuatnya namanya declining posisi Amerika, karena mereka menerapkan habis-habisan neoliberal, dan itu kita ikuti sampai dengan sekarang. Kita ikuti dengan modal undang-undang cipta kerja, kita ikuti dengan undang-undang kemarin Minerba, kita ikuti dengan undang-undang IKN, kita ikuti dengan macam-macam pajak kayak gitu. Itu dalam bahasa Ihsanuddin Nursi itu ultra neoliberal. Jadi kalau kita mau mengubah, mari kita ubah. Dalam bahasa akademik saya adalah bagaimana kita melakukan restrukturisasi kepemilikan pada sumber daya, produksi dan distribusi sehingga rakyat merasakan rasa keadilan sesuai dengan proporsinya. Rakyat merasakan rasa keadilan, menerima rasa keadilan dengan sesuai dengan proporsinya. Kalau memang proporsi rakyat katakan Irian Jaya harus menerima manfaat besar atas kekayaan alamnya, dia terima harus besar. Kalau Jawa sangat tergantung, misalnya katakan pada posisi misalnya katakan emasnya yang juga bagus, apakah itu di Banyuwangi, apakah itu di Jawa Barat, ataukah kemudian juga terjadi di NTB, ya terima proporsinya. Itu yang disebut dengan sesuatu ditempatkan pada tempatnya, pada waktunya dan pada saatnya, pada lokasinya gitu. Itulah makna kisti, itulah makna adil, itulah makna mizan, itulah makna wasatan gitu. Kalau kita mengambil. Sehingga nggak ada bupati yang akhirnya bilang kalau gini aku mau gabung sama negeri sebelah aja gitu kan, Ranti. Jadi sesungguhnya problematiknya adalah karena para pengambil kebijakannya terlampau dalam menganut paham-paham neoliberalism, bahkan terlampau dalam menganut paham-paham ultra neoliberalism. Itulah undang-undang cipta kerja. Jadi karena modelnya, sorry terus ya, kenapa sih bilang tadi saya sedih gitu ya? Saya tidak merasa bahwa pikiran-pikiran saya
maaf, saya tidak merasa betul gitu ya. Tapi begitu saya menyaksikan ini orang masih ribut soal tahta, dari Batu Tulis ke Jakarta, dari Jakarta ke Solo, terus kemudian ribut nanti. Ini nyelesain masalah, akar masalah nggak sih gitu loh. Oh iya, kita hanya berbicara pada kulit-kulitnya, pada figur-figur, pada elektabilitas, nggak pada otak dalam isi manusia-manusia, itu yang jadi masalah, begitu Bang? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai kata-kata yang pertama diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW dan asma yang diterima oleh Adam itu pada hakikatnya adalah the dignity of man, martabat manusia yang diajarkan gitu oleh Al-Quran. Dan kalau martabat manusia yang diajarkan oleh Al-Quran, maka martabat itu tidak mungkin sepenuhnya berdasarkan harta dan tahta. Itu kesalahan besarnya gitu loh. Wahan itu ubud dunia itu gitu loh maksud saya. Nah, ketika kita diberikan kekayaan, maka kekayaan itu tidak perlu diburu karena kita sudah tersedia. Allah sudah menetapkan rezeki bangsa Indonesia kok. Kenapa rezeki bangsa Indonesia malah Anda berikan ke orang asing? Gitu, ini banyak juga calon mertua ini bilang begitu dilamar anaknya ini kerjanya apa, ada rumahnya nggak, ada apa, nggak nanya akhlak, nggak nanya apa, ya, si pikiran otaknya itu lain. Zaman berubah Bang, ini zaman hedonis kata orang ini. Ketika kalau orang tua yang benar, ketika anaknya dilamar, si orang tua pertama, Anda kasih dulu CV Anda deh, gimana kan gitu. Terus cek BI ya. Aduh. Masya Allah. Luar biasa Bang Ihsanuddin Nursi. Ini lebaran kemana aja nih Bang? Kita ini pengen silaturahmi ke sana, pengen bincang-bincang, pengen kita ini. Saya lebaran kemarin menyaksikan 3 hal. Ada orang yang memamerkan kekayaan, ada orang yang memamerkan jabatan, ada orang yang memamerkan kekuatan dan kekuasaan gitu, dipamerin semua itu. Saya jadi malu gitu loh ngelihatnya. Saya jadi merasa rendah, merasa aduh, gua kalau ikut-ikutan gitu gua rendah deh gitu. Karena itu asfal safilin itu. Ahsani takwim itu adalah mereka yang merasa qanaah dengan apa yang ada pada dirinya, orang merasa bersyukur dari apa yang pada dirinya, dan kemudian tidak menonjolkan apa yang dia milikinya dalam kesederhanaan aja. Tapi dalam kesederhanaan itu dia menemukan kesempurnaan. Di mana letak kesempurnaan, kesederhanaan yang menemukan kesempurnaan? Sikap nafsu mutmainah, keteduhan jiwa tadi. Nah, keteduhan itu bagaimana diperolehnya? Karena selama Ramadannya benar gitu. Itu runtun-runtunannya. Jadi ketika kita saksikan selama 1 Syawal, 2 Syawal sampai dengan sekarang 3 Syawal, orang ramai mempertontonkan kekayaan, orang ramai mempertontonkan kekuasaan, orang ramai mempertontonkan kekuatan, bahkan orang berani menunjukkan tidak malu menunjukkan kesalahannya, istilah saya di satu lembaga pemerintahan, orang tidak malu-malu menunjukkan sikap demoralisasinya gitu loh. Karena sedang menuju titik puncak tuh demoralisasinya gitu ya. Orang tidak malu lagi nunjukin itu gitu. Kan itu problematik besar. Jadi sesungguhnya ketika kemarin juga 1 Syawal 2 waktu, ini problemnya bukan sekedar problem intelektual, ini bukan cuma sekedar problem spiritual, ini bukan sekedar problem emosional. Ini ada problematik pada umatan wahidah. Nah, di sini ini problemnya masalah gengsi nih. Kalau gengsi ini kan sifat iblis nih. Kadang-kadang jadi ribet kalau kita urusan gengsi di bulan Fitri ini, mau minta maaf, mau apa, mau tentukan juga kan gengsi dong. 3 derajat yang keren katanya, enggak 0 katanya. Persoalan pokoknya 3 derajat itu basisnya apa? Pakatan, Bang. Kenapa mesti 3 derajat? Kenapa nggak 1 derajat? Ya, ya kenapa nggak 2 derajat? Kenapa Anda pakai 3 derajat? Oke lah, saya setuju lah Anda pakai hilal gitu ya. Tapi kenapa Anda pakai 3 derajat? Kenapa Anda nggak pakai 1 derajat? Atau kalau boleh saya tanya, kenapa Anda nggak pakai 0 derajat? Ini ya kita kadang-kadang ikutin kisah Sayyidina Ali yang mengatakan persaudaraan itu jauh lebih penting daripada ini kan sebuah literasi yang diajarkan kepada masyarakat, dan ustadz-ustadz sudah ya, karena kalau enggak ribet Bang, bisa enggak lebaran kita lebaran ini hari Jumat ini Sabtu ribet kita. Bahkan begini logikanya. Allah tidak mungkin menyampaikan tantangan nilai Al-Quran. La'alakum ta'qilun, la'alakum tatafakkarun.
Pada saat yang sama, tidakkah kamu gunakan mata kamu, tidakkah kamu gunakan pendengaran kamu dan kalbu kamu. Tapi Allah kemudian, setiap penggunaan mata, tantangan penggunaan mata, diikuti dengan tantangan penggunaan pendengaran, diikuti dengan tantangan penggunaan kalbu. Tapi ketika dibilang, lalakum ta'kilun, lalakum tatafakun, tidak ada ikutan-ikutan lainnya. Apa artinya? Lalakum ta'kilun, lalakum tatafakun itu adalah sebuah totalitas pemahaman akan ajaran gitu ya, yang ketemu dengan spiritual dan emosionalnya. Jadi akalnya itu, kekuatan intelektualnya itu diikuti dengan kekuatan spiritual dan emosionalnya. Begitulah sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi wal laili wan nahari la ayatin lil albab. Kalimatnya lil albab gitu. Iya, ulul albab. Emang susah, banyak kita nggak bisa pakai akal sehat ya. Ini Bang, kita pakai aja nih. Ya, kebetulan sama lagi ormas yang mengharamkan rokok ya. Banyak ini kalau puasa kemarin tuh, kalau mau puasanya itu tarawihnya pendek, ikut Muhammadiyah. Tapi kalau habis puasa itu mau ngerokok, ikut dulu NU katanya. Ini kan luar biasa nih. Yang saya ingin tanyakan tadi lupa ada mau nanya apa tuh. Udah di setengah kepala keluar. Tar ingat lagi Bang gitu. Oh ini. Rokok Bang, rokok. Saya nggak tahu kenapa. Pak Gestus bilang, Pak Iksan inti ini, aduh, aneh udah nggak ngapain, nggak narkoba, cuman rokok doang. Ya tapi zolim inti, aneh mesti tetap bilang zolim. Karena luar biasa, pajak dapat 39 triliun. BPJS bilang ini 3 tahun yang lalu data kerugian itu 600 triliun. Apa nggak pakai akal sehat gitu kan? Ini kan sebuah pengerusakan negeri besar-besaran dari sebuah pabrik rokok yang hanya memberikan 39 triliun berbanding 600 triliun gitu. Gimana Bang itu akalnya Bang? Akalnya adalah membandingkan antara yang maslahat sama yang mudarat. Jadi ketika mereka yang ngerokok, saya dulu merokok, tapi kemudian saya juga dihajar sama sejumlah teman-teman yang kayak gitu. Coba lo bandingin mudarat lo sama maslahat lo, sampai akhirnya memang saya berhenti di tahun 2000. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal dulu ngerokoknya, ya Allah ya Tuhanku, hard semua. Itu kalau Pak Farid itu sampai 2 batang kata, kalau ngerokok nggak 1, 2. Tapi sekarang dia minta di depan Ka'bah tobat. Pulang bisa. Kalau mau bisa. Biar Pak Ges pagi-pagi denger ini. Jadi itu yang disebut dengan brain power. Brain power. Jadi yang disebut dengan brain power. Jadi sampai kalau pakai bahasa kerennya brain power. Tapi kalau pakai bahasa kitanya innal a'malu binniyat, tergantung niatnya lurus apa enggak gitu. Itu dia. Jadi kalau kita atasi dengan program bicara tentang manfaat yang menghasilkan cukai rokok, tapi pada saat yang sama mengeluarkan biaya atas pesakitan karena rokok, ya itu kan berarti lebih banyak pada posisi mudaratnya daripada maslahatnya. Kan gitu ngelihatnya mestinya. Jadi kita ngajak umat, karena mereka sendiri yang menjadi pemilik perusahaan rokok itu tidak ngerokok. Nah, ini terbukti kan? Mereka kaya raya dari rokok, tapi mereka sendiri tidak ngerokok. Gitu. Jadi dalam bahasa yang lain ada juga argumentasi kayak gini. Para perokok itu ikhlas dan ridho dia memperkaya orang kaya katanya. Padahal pada saatnya sama, Anda pernah ikut kebetulan International Conference for Drug Addiction namanya. Jadi International Conference for Drug Addiction itu dibikin di Brunei tahun 2000. Anda ikut tuh di situ. Anda ikut di situ bagaimana kajian tentang rokok itu demikian mendalam, dan dia pintu asal muasalnya gitu, yang membuat orang punya ketagihan lebih lanjut pada hal-hal tertentu gitu. Nah itu yang dicegah. Tapi kan pada saat sama juga kita lihat sekarang ganja sudah dibebaskan tuh di Belanda. Di Belanda, Eropa, di Thailand juga. Thailand juga sudah dibebaskan ganja gitu. Walaupun banyak yang nyungsep lebih. Iyalah. Artinya sesungguhnya lagi-lagi Allah itu menciptakan sesuatu. Robana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar tadi, sesuatu yang batil ciptakan itu pasti ada gunanya. Nah, gunanya adalah gitu ya, kita menjadi lebih tahu bahwa bagaimana harus membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam suasana batil gitu. Sama seperti kita tidak ikut-ikutan sampai pada posisi mestinya gerhana matahari penuh dan gerhana matahari cincin sebagai penutup Ramadan, kita bilang enggak, itu penutup Ramadan kok gimana sih? Ini gimana? Memang manusia bisa menciptakan gerhana gitu.
Masya Allah. Ya, sebuah kisah. Tapi memang zaman lagi begini. Semua bang, bukan di mana, bukan di Indonesia saja, di India, di Amerika, di berbagai tempat. Apakah ini sebuah pertanda zaman? Ketika zaman lagi hang heng hong, bahkan alam pun berbicara. Ketika aspal di Mumbai sana merengsek itu karena panasnya sampai 53 derajat. Bahkan di Ciputat Semarang sampai 38 derajat gitu. Apa yang Bang Iksan Indonesia lihat tanda-tanda alam dan tanda-tanda kemunafikan massal seluruh jagat ini. Bagaimana Bang? Transisi satu abatan memang begitu. Jadi kan kalau Anda dalam posisi mau naik, Anda butuh tenaga kan? Iya, energi, move ya ini. Butuh energi. Push. Ketika kita mau menanjak, kita butuh energi, bahkan butuh energinya 2-3 kali lipat dari biasanya gitu. Dibanding sama posisi menurun gitu kan. Kalau menurun kan enak aja gitu. Tapi begitu mau menanjak kita butuh energi. Itulah transisi dari posisi menurun tidak menanjak. Anda mau bilang bahwa sebentar lagi akan ada ledakan energi itu atau gimana Bang? Betul. Jadi saya kebetulan penikmat uphill gitu ya. Oh iya. Penikmat. Jadi suasana nanjak itu membutuhkan minimal ada 5 syarat itu. Satu, kesiapan mental. Mental itu harus gitu. Yang kedua memang butuh stamina gitu kan. Yang ketiga butuh konsentrasi gitu loh. Yang keempat butuh konsistensi dan komitmen yang tinggi, dan yang paling menarik adalah tidak boleh mudah mengeluh dan menyerah begitu aja sehingga terjatuh dalam posisi tanjatan. Karena ini siklus satu abad. Jadi 5 syarat itu hanya bisa terjadi, hanya bisa terpenuhi kalau syarat-syarat itu diambil. Nah, komitmennya apa ya? Komitmen pada keimanan dong. Nah, ini umat Islam. Komitmen pada keimanan dong. Kalau nggak punya komitmen keimanan, siklus satu abadannya juga nggak bisa bikin apa-apa gitu. Nah, semua model transisi ini sesungguhnya menunjukkan bahwa manusia bagian dari alam. Bahwa manusia adalah mikrokosmiknya alam. Alam itu sebuah alam makrokosmik. Nah, ketika alam perputaran satu abatan itu terjadi, mau tidak mau memang alamnya berganti, bertransisi. Nah, karena itu segala kepalsuan itu muncul. Jadi jangan bilang yang namanya kepalsuan itu yang muncul sekarang ini adalah ini manusia. Enggak, Allah munculkan aja tuh. Misalnya katakan sikap seorang peneliti BRIN kayak gitu ya. Saya bunuhin satu persatu. Iya betul, dia kan kayak keceplosan minta maaf sekarang dia ini lagi pusing ntar ada panggilan polisi. Dan sejumlah orang kalau memang mau adil itu tetap diproses gitu. Karena kan sudah bicara soal IT kan, undang IT. Jadi artinya semuanya itu bukan dalam rangka makirin gitu loh. Maka ramah, jadi betul-betul semuanya dalam posisi 349 triliun dengan 189 triliun kebaca orang. Saya kata senyum-senyum aja di rahasia udah gua bilang gitu. Maka Allah sedang bekerja sekarang ini begitu Bang. Betul. Jadi qadar Allah itu sedang bekerja, sunat Allah itu sedang bekerja, ketetapan Allah sedang bekerja, keputusan Allah sedang bekerja, ketetapan Allah sedang berjalan, suka tidak suka. Nah, siapa saja yang memainkan diri, menari-nari dalam kepalsuan, menari-nari dalam kesemuan, menari-nari dalam posisi ubud dunia, menari-nari dalam tahta yang zalim, dia akan menerima manfaatnya atau menerima mudaratnya, terserah urusan dia. Karena masing-masing kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih dalam hidup kita, kan begitu melihatnya. Padahal kita tetap disuruh satu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berarti di mana dong posisi terbaik kita sebagai umat? Kalau kemarin kayak gitu berarti kita bukan umat terbaik dong ya, orang 2 waktu kok gitu. Kok gitu kita bukan Nahorul Bariyah dong ya. Orang kita 2 waktu kok gitu. Jadinya nggak ketemu semua itu dengan logika, nggak ketemu juga dengan Al-Maidah 4:250, nggak ketemu juga dengan At-Taubah, nggak ketemu juga dengan Yasin. Gimana coba logikanya? Saya tidak habis pikir itu kalau dari logika spiritual ke logika intelektual ke logika emosionalnya tuh, logika nubuahnya tuh nggak dapet gitu ya maksud saya. Mungkin padahal kita jelas-jelas kayak gitu dianjurkannya kayak gitu. Jadi siklus kayak gitu itu saya kalau ngikutin lagi chat GPT, Iksan Talib, chat GPT, Masya Allah, subhanallah, cuma Al-Quran yang nggak bisa dilawan kecerdasannya. Kecerdasan manusia lain sudah. Jadi manusia yang cuma sekedar taklid buta, dia akan dihajar habis oleh chat GPT. Saya ulang ya, ini biar pendengar Rasil dengar nih. Chat GPT ini artificial intelligence itu kan Bang?
Iya. Jadi siapa saja umat Islam yang modelnya taklid buta, dia akan dihajar habis-habisan oleh ChatGPT. Apa artinya? Dia akan dikendalikan oleh ChatGPT. Petunjuk kehidupannya oleh ChatGPT tadi. Petunjuk bukan Al-Quran lagi. Karena ChatGPT bisa menjawab apa saja kecuali nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan itu yang disebut dengan kecerdasan Al-Quran. Kemarin saya Bukan ditunjukin. kecerdasan buatan ChatGPT gitu loh. Anak saya nunjukin sekarang gampang Mbak jawab soal-soal di kampus katanya. Tanya sama yang ini nih. Saya wih iya ya. Katanya, zaman ini udah berubah macam begini gitu kan. Itu makanya saya kemudian memburu bukunya Klaus Schwab. Saya buru bukunya Klaus Schwab. Saya buru juga bukunya Spencer yang terakhir ini. Ada 5 buku yang saya buru gitu, yang saya kaji gitu ya, yang saya dapetin semua. Kalau bukunya Klaus Schwab tentang Great Reset kan udah saya omongin duluan di rasio, sehingga saya menjadi manusia aneh di miliaran manusia, termasuk Aisyah Talib sendiri ngeliat iksan dunia manusia aneh kan, soal COVID sama vaksin. Betul. Saya kadang-kadang nggak bisa ngikutin. Dan ternyata terbukti karena tulisan Klaus Schwab sendiri kayak gitu di 2020, pada Juli 2020 Great Reset nulisnya begitu. Terbukti sudah gitu ya. Oke, kita ambil sekarang. Lalu dia juga menulis yang lain gitu, bagaimana melihat pertukaran perekonomian yang sedemikian rupa dalam kerangka ekonomi politik. Lalu terakhir saya lihat ini ternyata manusia sesungguhnya tidak pernah bisa dilepaskan dari eksistensi keberadaannya yang diturunkan di muka bumi. Jadi bumi adalah properti bagi eksistensi manusia, menunjukkan martabatnya. Jadi bukan langit. Pada penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaranku, dan penciptaan manusia itu di bumi bukan di langit. Itu artinya eksistensi manusia itu di bumi itu ada martabatnya. Apa martabatnya? Furqan. Furqan 185 Al-Baqarah itu ketemunya. Kalau nggak ngambil Furqan, ya sudah nggak ada martabatnya, langsung terkena di situ, nggak ada martabatnya, udah langsung jatuh sudah. Demikian hebatnya itu ajaran di situ kalau kita ngambil secara ringkas, secara global gitu kalau ngelihatnya gitu. Nah, ini nggak mungkin kita ngikuti model-model saya ya. Kalau saya kan saya sekali lagi saya mencoba melakukan muhasabah diri. Oke, saya bermuhasabah setengah usia ini saya pakai untuk apa ya ternyata. Ternyata di muhasabah saya selama setengah usia saya kayak gini dapatnya. Oke, kalau begitu sekarang saya harus ngebenahin di sini supaya terjadi peningkatan pada tingkat keimanan dan ketakwaan gitu misalnya. Ilalia budunnya tuh bener gitu loh. Gitu. Ilalia budun kan kita memang sudah ada konstruksi di Ilalia budun kan. Kalau memang kalau nggak ngapain juga hadir dunia. Itulah martabat. Jadi Ilalia budun tadi selain Furqan, wujudnya adalah di Ilalia budun tadi gitu. Itulah hasil dari perjalanan selama bulan Ramadan yang wujudnya adalah umatan wahidah sebagai kuntum muharimatin, sebagai horil bariyah. Kenapa? Karena memang kita Ilalia budun gitu. Terjemahannya masing-masing gitu. Masya Allah. Kita jadi radio ini udah benar ya mengusung tagline untuk Islam yang satu. Memang satu. Betul sekali. Ini udah benar, itu makanya saya selalu ngomongnya di situ terus Aisyah Talib supaya ngeliatin begitu gitu loh. Islam United. Tapi orang bilang ini bid'ah, tapi ya kita namanya ikhtiar, urusan Allah lah yang menentukan nanti. Masya Allah. Nah, terakhir Bang, sebagai penutup di sekarang. Sebelumnya saya ingatkan juga banyak pendengar meminta Bang Ihsanuddin Nursi hadir di Halal Bihalal. Nanti sebentar dikasih unjuk acaranya tanggal berapa. Nah, nanti ada tanggal merah tuh. Tanggal berapa Bang Anis Halal Bihalal kita? Nanti dikasih tahu lah sebentar. Nah, apa pesan Bang Ihsanuddin Nursi untuk pendengar kita? Ini hari jam ini nih ada 32 negara juga yang dengar kita ini, dan perjalanan orang yang lagi mudik dan berbagai tempat di berbagai tempat. Silakan Bang, pesan penutup pagi ini Bang. Tantangan manusia ke depan, baik Islam atau non-Islam, itu lebih berat ke depan ini, terutama dengan hadirnya ChatGPT. Ini jauh lebih berat dibanding dengan petunjuk-petunjuk Internet of Things, karena semuanya sebuah augmentation, sebuah automatization. Hanya nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa dijawab oleh namanya ChatGPT. Dan ketika manusia tunduk pada arahan ChatGPT, maka dia tunduk pada materialisme. Itu tantangan besarnya. Oke, kita boleh menggunakan ChatGPT sebagai teknologi, sebagai sarana peralatan untuk mempermudah kehidupan. Tapi petunjuk kehidupan sendiri yang memanusiakan manusia itu tidak terjadi pada ChatGPT.
Nah, ketika kita bicara khusus pada umat Islam, karena memang sudah ada tadi hudalina sobainat minal huda wal furqan, maka mau tidak mau ChatGPT tidak bisa kemudian menjawab itu Al-Quran, dan itu saya sudah buktikan. Jadi kemarin pada tanggal 27 Ramadan dalam sebuah ceramah di masjid, saya membandingkan bagaimana ChatGPT tadi dengan Al-Quran gitu. Karena demikian cerdasnya itu gitu ya. Si ChatGPT tadi menjawab segala macam. Apalagi Elon Musk akan masuk ke dalam ChatGPT 4.0, bukan lagi 3.5 gitu ya, bukan lagi 3.5, sudah demikian jauh gitu ya pertarungannya, dan mereka sedang cooling karena sedang mengundang investor untuk lebih maju lagi ChatGPT-nya. Nah, manusia yang hanya bergerak di level instrumentatif dan fungsional akan tersingkir. Ulang, manusia yang hanya bergerak pada level fungsional dan instrumental akan tersingkir. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Karena pertarungan kualitas kehidupan manusia sudah makin jauh dengan adanya ChatGPT. Disitulah umat Islam ditantang. Nah, tantangan umat Islam sudah dijawab dengan Al-Quran. Nah, mereka yang meninggalkan Al-Quran akan tersingkir dengan sendirinya. Di situ sekali lagi itu hukum Allah benar. Ini buat saya berkah Syawal ini adalah karena selama Ramadan itu saya main-mainnya dengan ChatGPT gitu ya. Ini kemana nih? Mau kemana larinya ChatGPT ini gitu ya. Lalu kemudian saya download cerita panjang tentang ChatGPT yang dimulai dari 2010. ChatGPT itu sudah mulai dari 2010 research-nya. Sampai akhirnya munculnya sekarang gitu ya, pertarungan antara DeepMind dengan Elon Musk. Elon Musk keluar dari DeepMind, kemudian dia akan bikin sendiri dengan X-nya, AI X-nya gitu ya. Kan dia semuanya pakai X, SpaceX segala macam itu ya. Dia akan bikin sendiri dan mengeluarkan ChatGPT 4.0. Nah, mereka bersepakat kalau manusia hanya bergerak pada level fungsional dan instrumental, dia akan tersingkir oleh ChatGPT. Apa poinnya? Itu kan strategi depopulasi. Jadi manusia yang tidak berguna itu disingkir-singkirin aja. Katamu Great Reset itu. Tuh, coba sejauh itu. Coba difikirkan nggak oleh umat Islam? Saya melihat umat Islam Indonesia kebanyakan dan para ulamanya tidak mikir sampai sejauh itu nih, maaf. Makanya saya sedih. Saya bukan hanya sedih pada level pemerintahan. Saya sedih pada level komunitas Islam. Yang tidak kemudian cepat sekali menanggapi situasi kayak gini berbasis Al-Quran gitu loh. Mestinya kan bisa dijawab dengan basis Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjawab segala kehidupan dengan lengkap. Ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Al-Madinah kan menunjukkan bahwa ini sudah lengkap, sudah sempurna. Berarti kita mesti mencari jawaban pada Al-Quran. Hudalina sawainat minal huda wal furqan. Kita mesti mencarinya ke situ gitu. Sampai istilah zikr pada Al-Quran itu kan dahsyat. Dahsyat sekali. Jadi kalau kita memang mau mikirnya kayak gitu, tapi kebanyakan kita nih, saya sedih terus terang. Ketika saya memposting tentang beberapa pemikiran tentang satu Syawal, Bang, saya kan cuma taklid. Ya Allah ya Tuhanku, saya bela dirinya, saya kan cuma taklid. Ya Allah, gimana dong hal karena biasa nih takwim? Gimana dong? Kalau insana biasa takwim itu di mana dong? Ya Allah ya Tuhan, jangan begitu dong. Jangan merendahkan harkat martabat diri sendiri gitu loh. Umat Islam yang kemudian menjawab hanya dengan taklid, dia salah, dia menyalahi Al-Maidah, dia menyalahi At-Tin, dia menyalahi At-Taubah. Karena manusia diciptakan dalam khalqal insana fi ahsani taqwim. Itu yang mestinya dipahami secara mendalam. Itu yang membuat saya terus terang saya resah, gundah luar biasa saya. Dalam posisi ya Allah kok begini? Apalagi saya menyaksikan khutbah Idul Fitri yang begitu-begitu aja. Ya Allah. Ya Allah. Ini kegagalan pembelajaran kita tentang Al-Quran. Sekali lagi, saya pernah menyatakan ini di Tasik, di Garut, gitu ya. Di sini bukti bahwa yang namanya para ulama, para asatidz, para ustadz, para kiai harus melakukan perubahan dalam melakukan pembelajaran dalam dakwah. Sehingga metodenya tidak begitu-begitu saja, tapi metode yang melakukan eksplorasi atas nilai-nilai Al-Quran dan hadis, gitu. Kita tidak perlu berdebat soal fikih yang hilafi, yang macam-macam, tinggalkanlah kayak gitu. Mari kita ambil esensi, karena masuknya ChatGPT itu sudah masuk ke dalam persoalan esensi kehidupan, di mana dia berhadapan langsung dengan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Khalaqal insana fi taqwim, kalau cuma sekedar bergerak pada tataran fungsi dan instrumentasi pada setiap dimensi kehidupan, dia akan tersingkir. Nah, di situ Al-Quran lagi-lagi menjawab. Wa nunazil Al-Quran ma huwa sifat wa rahmah. Coba, dia sifat, dia rahmah. Jadi kalau dia nggak bisa ngejawab, dia nggak mungkin ditantang sampai bikin 7 lautan dengan 7 seluruh pohon kelapa sebagai batangnya gitu. Aisyah sebagai penutup dialog kita di awal Syawal ini. Ini mudah-mudahan membuka pikiran kita.
Mudah-mudahan. Bahwa kita sesungguhnya sudah punya pedoman yang amat sangat luar biasa untuk menuju kehidupan ke depannya jauh lebih baik. Memang akan terjadi hot wave, panas. Bahkan katanya mulai jam 10 ini sampai dengan jam 1, gelombang panas di Indonesia juga luar biasa gitu. Kita hadapi dalam sikap syukur, karena memang ini bagian dari mode transisi alam, di mana kita bagian dari alam gitu. Dan Allah akan memberikan ini dalam sebuah kekuatan yang luar biasa ketika kita bisa memahami dengan baik gitu. Alam berbicara itu sama manusia. Karena kan bagaimana kita yaumil bid, kita harus puasa ketika alam bulan itu sedemikian terang, air menaik semua. Ini sangat berhubungan. Ini harus berpikir, orang yang berpikir akan mencari kenapa demikian. Ternyata alam dan kita pun berdialog gitu, luar biasa. Ya salam. Bang, halal bihalalnya hari Kamis Bang, 18 Mei. Nanti insya Allah itu pas liburan kenaikan Isa Al-Masih kalau nggak salah itu. 18 Mei Kamis. Anda hadir. Insya Allah jam hadir. 9 pagi sampai jam 12 insya Allah. 18 Mei Anda catat, Anda agendain langsung. Pendengar yang mau datang catat juga tuh. Ketemu sama Bang Ihsanuddin. 18 Mei 2023 di Masjid Silaturahim, kita silaturahim. Insya Allah. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, taqabbal minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.